Karena ada pengertian sampling nanti apa ya dimasukkan sampel ya. dulu. Karena Sampel sudah ada banyak nih. yang keliru sampling dan sampel. Iya, heeh. Mm. Sampling itu apa namanya? Istilahnya kan menduga populasi dari sebagian dari sampel yang diambil itu pendugaan ya, Iya, pendugaan karakter populasi. Nah, menduga karakter populasi berdasarkan apa namanya hasil dari sampel itu. Nah, sehingga betul data tadi yang diperoleh pada penekankan kan mm, pengertian sampling, populasi, sampel itu mesti berhubungan itu. di awal itu di pendahuluan Mm-mm. malah di halaman Ya berapa ini tuh? Di setelah ya di sini. pendahuluan sebelum keuntungan sampling itu Uh, populasinya penger, apa? Dijelaskan pada penger, penelitian mm-mm. ini, pada penelitian ini, pada praktikum ini Tek, ah, populasi yang digunakan apa? Itu kan. Terus sampelnya, sampel apa? Teknik ya sampling tambahkan ya itu pengertian apa? pengertian sampling ya Mas Orlando dan teman-teman ya. Tadi pokoknya ini karena sangat terkait populasi, sampel dan sampling itu ya. Nah, sampling itu ada beberapa teknik masuklah nanti ke dalam teknik sampling. Nggak bisa gerak. Oh ya memang bukan laptop saya geser-geser nggak gerak-gerak. Aduh, Aduh, kurang minum air iya, putih itu. iya. Oke lanjut Mas Orlando. Tadi ada beberapa yang. Nah, ya ini bukan permasalahan mungkin ya dan apa ya apa yang harus di Anu, dalam rangka teknik sampling. dalam memilih, dalam melakukan sampling itu ada hal-hal itu Ada yang harus beberapa yang harus harus diperhatikan gitu ya. diperhatikan. Jadi itu bukan permasalahan. Bukan permasalahan ini ya. Mm-mm. Yang harus diperhatikan ketika akan melakukan sampling, ini ya metodenya, ukurannya, bentuknya, intensitasnya, ya beberapa. Ya, pilihan diksinya aja yang ininya Mas Orlando ya. Kata-kata permasalahan itu seolah-olah eh, apa namanya? Ya, masalah itu Ada apa masalah. dulu? Itu bukan Mm-mm. masalah. Masalah itu Eh, kan kalau ada gap antara harapan dan kenyataan. Lah ini ya, masalahnya apa? Ada gap nggak? Kan nggak ada ya. jadi ini prinsipnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan Mm-mm. melakukan Nggak apa cocok. Mm-mm. in- inventarization dengan sampling. Intinya itu aja. Ini kan melaksanakan kegiatan hutan ini di Iya. revisi itu ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan eh, inventarisasi hutan dengan sampling misalnya itu ya. Oke, terus. Nah, ini ini aja coba di atas tadi apa? Eh, metode teknik ini Ini teknik sampling juga didefinisikan dulu ya sebelum bedanya apa tuh karena teknik sampling dengan sama metode metode sampling? dengan metode Heeh. ini ya Mm-mm. apa namanya? Ya sebenarnya teknik sampling ya metodenya itu kan ada ya tadi yang atau mungkin ada ini Mas Orlando. Coba di metode itu isinya apa, Mas Orlando? Ah, itu bukan metode itu Iya, jenis-jenis. itu itu Mm-mm. iya iya itu ini teknik teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ya dengan random sistematik ini Iya, itu isi dari jenis-jenis teknik sampling. Heeh. mm-mm, ini Mm-mm. Bukan metode sebenarnya kan itu. metode Mm-mm. ya mungkin seolah-olah kan kalau dari slide sebelumnya antara metode dengan teknik itu apa namanya Berbeda. ada Mm-mm. perbedaan yang ini ya mungkin kita supaya tidak terlalu membingungkan ya metode ya cara ya teknik ini mungkin yang banyak Iya. di lebih mudah dipahaminya ya teknik sampling saja gitu mungkin ya. Random sistematik sebetulnya yang utama itu hanya random dan sistematik dalam itu betul Mas Orlando dalam praktikum ini ya penekanannya pada bagaimana menempatkan petak ukur ya
bagaimana menetapkan petak ukur dengan berbagai teknik sampling tadi. Adapun sampling bertingkat, stratifikasi itu eh, perlakuan terhadap populasi untuk menempatkan ketika itu tidak bisa apa eh, kalau langsung random atau sistematik, kemungkinan itu dari segi kecermatan akan rendah, sehingga perlu distratifikasi dulu. Itu tergantung pada karakter populasi. Jadi hasil dari stratifikasi, dari masing-masing strata bisa ditempatkan secara random, bisa sistematik gitu maksud saya itu. Jadi ini perlakuan terhadap populasi sebelum identifikasi bisa dibuat bertingkat, bisa buat stratifikasi dulu. Nah setelah dibuat stratifikasi, penempatan PU-nya itu bisa random, bisa sistematik gitu loh. Jadi kenapa ke bawahnya itu apa namanya yang dipelajari di praktek sini apa namanya hanya random dan sistematik karena random dan sistematik ini nanti bisa digunakan untuk populasi yang setelah distratifikasi. Oh strata 1, strata 2, strata 3, masing-masing strata diambil secara random, masing-masing strata diambil secara sistematik. Nah, bisa aja itu. Nah, jadi yang random dan sistematik itu pada penempatan petak ukur. Kalau stratifikasi dan sampling bertingkat itu eh, belum ini, mungkin belum belum langsung itu ya dari satu populasi itu masih ada perlakuan dulu. Baru nanti setelah ada perlakuan itu untuk apakah berindikator atau stratifikasi baru penempatan apakah random atau sistematik gitu ya. Ya. Nah, Tapi ini mungkin apa ini Pak Rohman usul ini di praktikum ini sebenarnya yang dilakukan itu yang mana? yang random dan sistematik hanya Ya berarti ini yang aja. lainnya nggak usah ada di Di, situ. Mm-mm. coba di bawahnya tadi memang dijelaskan tadi ya Mas Orlando Mm-mm. dijelaskan di bawah yang pada praktikum ini hanya apa namanya random dan sistematik kalau tidak salah ada tadi. Ada, Kalau tidak salah loh. Atau ya. penjelasan tadi ya Mas Orlando. Iya, Pak. Coba dijawab dulu Mas, biar jelas Ah, ini. Mm-mm. Iya. Eh, Kalau di praktikum ini yang digunakan memang random sama sistematik saja. ah. Di ini aja langsung ditulis di situ ya di dalam mungkin di slide ini diberi penjelasan bahwa dalam praktikum ini teknik sampling yang di praktikuman adalah random dan sistematik gitu aja ya supaya Baik, Pak. seolah-olah kan semuanya akan dipraktikumkan gitu ya. Oke, oke coba lanjut random. Nah ini oleh sampel dilakukan secara ya. Ini setiap unit populasi yang dimaksud itu ya. Setiap unit populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Taksiran estimasi yang bebas bias. Oke, ya, unit populasi ya. Di kuliah saya ada ini Mas Orlando, mungkin saya kirim ya. Populasi, pengertian unit populasi, pengertian unit sampel, pengertian sampel. Itu ada itu. Nanti saya kirimkan di grup ini mungkin ya ada satu slide itu yang berkaitan dengan eh, ilustrasi mengenai mana sampel, mana populasi, mana unit sampel, mana unit populasi, mana populasi itu ya. Jadi saya kirimkan Mas Orlando ya. Ini bisa mengingatkan ini. Baik, Oke Pak. lanjut. Eh, Nah ini simple random. Tadi pengertiannya ya. Oh tadi pengertiannya random sampling ini apanya ini? Rumus untuk mengetahui populasi yang terwakili dari intensitas sampling yang digunakan, Pak. Aduh. Maksudnya apa sih luas populasi terwakili itu? Seberapa Dari besar? masing-masing PU maksudnya? Iya, Pak. Satu PU mewakili beberapa luas populasi gitu? Iya. Atau gimana? Kenapa kenapa itu mulainya dari situ sih?
Oh iya, Mm-mm. bingung ya. Kan kamu luas petaknya sudah diketahui berapa. Ini kan mau mengambil sampel berapa itu bukan dari yang apa mau dari yang mau terwakili berapa. Ya enggak lah. Mulainya dari mana? In- Intinya ini Mas, apa namanya Mas Orlando, di sini itu menentukan jumlah PU, ya, menentukan jumlah PU. Nah, karena random, nanti jumlah PU misalnya ketemu PU 10. Nah, di dalam layout peta nanti tempatnya ada di mana, seperti di gambar sebelah itu ya. Karena random mungkin seperti itu. Tapi intinya kenapa hitung-hitungannya sampai pada berapa jumlah PU itu, ya, berapa jumlah PU. Nah, ini yang kedua, R di peta, R di lapangan, ini jangan terlalu apa namanya, cukup titik saja sebetulnya, titik PU petak ukur itu tidak perlu diskalakan maksudnya. 0,02, 0,04, Ya. 0,1 itu ya Pak ribet Rohman, itu. Pak Rohman, mohon maaf Eh, ini. Ini yang ya, simple random sampling ini kan sebenarnya mau tahu untuk petak yang luasnya katakanlah 40 hektar itu seharusnya ada berapa petak ukur gitu kan? iya, iya. Yang mau diukur Mm-mm. itu berapa petak ukur kayak gitu kan? Itu tergantung Iya, apanya. Yang pertama satu intensitas samplingnya, yang kedua ukuran PU-nya berapa. Itu aja iya, kan iya, sebenarnya. iya, Mm-mm. yang penting ini yang bawah itu sebenarnya, yang di coklat itu Iya, disampaikan bahwa dalam praktikum ini akan disimulasikan untuk membuat rancangan, meletakkan rancangan peta ukur dengan intensitas sampling 5% dan apa namanya, dari luas populasi berapa sesuai luas petaknya nanti loh, luas ya petaknya, ya kemudian begini luas PU Pak itu Roman gitu. mungkin usul Mm, biar lebih mudah ya. Di situ yang perlu dijelaskan itu mungkin yang pertama intensitas sampling 5% itu maksudnya apa? 5% itu dihitung dari mana? ya, Coba mm, Orlando 5% itu dihitung dari mana? Atau koas mm. yang lain? Orlando lah, Orlando. 5% tuh ngitungnya gimana? Kalau luas petaknya adalah 50 hektar misalnya. 5% itu gimana ngitungnya? Enggak, kalau ini mungkin hanya contoh saja, Ya penetapan contoh, 5% itu contoh. ya contoh, Jadi nanti kan bisa jadi eh, 1%, bisa jadi 2%. Tapi ini mm-mm. contoh, kalau intensitas sampling 5% untuk untuk petak berapa? Petak 10 yang luasnya 50 hektar. Itu berarti berapa yang harus diukur? Coba semuanya ngitung. Siapa yang udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Kalau saya tidak salah dengar Ibu itu kan lima Ya, persen dari 50 hektar. Jadi untuk uh-uh. total yang di sampling itu 2,5 hektar Ibu. Ya betul. Ngitungnya dari mana Yuda? Ngitungnya intensitas sampling dikali total luas Ibu. 5% kali lima lima puluh puluh tadi. hektar. Berarti itu 2,5 hektar itu yang harus disampel. Sampelnya itu luasnya totalnya harus 2,5 hektar. Itu ya. Nah, masalahnya sekarang luas PU yang mau digunakan itu 0,1 hektar. Karena mungkin eh, apa namanya usia tanamannya dan sebagainya ya. Itu ada pertimbangan kenapa luas PU-nya 0,1 hektar. Ya, paham? Jadi ada berapa petak ukur yang harus dibuat untuk 2,5 hektar itu? Kalau petak ukurnya
luasnya 0,1 hektar. Ada berapa? 25, Bu. 25, begitu maksudnya. Paham ini? Jadi itu hitungan-hitungan itu tuh untuk apa ya sebenarnya yang di atasnya itu? Karena yang mau diketahui kan sebenarnya seperti itu saja toh. Kalau luas petaknya 50 hektar, intensitas samplingnya 5%, berapa yang harus disampel dan berapa jumlah petak ukurnya? Itu aja toh? Ya enggak, Orlando? Iya, Bu. Ya. Jadi hitungan-hitungan I- itu dari mana itu? Apa ada di buku petunjuk praktikum seperti itu ya, Pak Rohman? Nggak ada gitu ini. Ya ya, itu malah bingungin nek menurut saya. Itu hanya untuk apa namanya kelihatannya yang atas itu kalau apa namanya masing-masing itu akan mewakili berapa populasi berapa itu dari itu arahnya. Ya memang mungkin ini kalau dihitung itu bisa jadi benar sama sama hasilnya, tetapi nalarnya agak agak rumit ini. Iya, Nalarnya agak rumit. Jadi di ini bingungi, Mas Orlando. bingungi. Ha, bahasa Jawanya eh, bingungi lah kui. Hmm. jadi dirumuskan saja misalnya di situ tentukan luas sampel ya. Atau pertama tentukan intensitas sampling sudah ada misalnya 5%, luas PU 0,1. Pertama, terus populasinya berapa nanti? Eh, luas sampel itu intensitas sampling kali luas populasi. Tadi contohnya 5% kali 50, 2,5 hektar. Jumlah PU, itu jumlah PU yang paling gampang, itu luas sampel dibagi luas PU. Total luas sampel dibagi luas PU. Mas Orlando ya, itu jumlah PU. Atau kalau mau dirinci lagi, jumlah PU itu kan IS kali populasi dibagi dengan luas PU. Boleh itu ya. Jadi jumlah PU itu intensitas sampling kalikan populasi dibagi luas PU. Itu juga ketemu ya. Tapi kalau dua tahap, tentukan dulu luas sampelnya. Tadi ketemu contoh 2,5 hektar, baru karena luas PU-nya 0,1. Jadi luas sampel dibagi luas PU. No, jadi 2,5 dibagi dengan 0,1. Jadi ketemu 25. Itu runutannya gitu aja supaya lebih mudah Yang logis dipahami. gitu loh. Jadi enggak, Yang maksudnya lebih mudah meskipun dipahami kamu ya. enggak tahu rumusnya tetap bisa mengerjakan karena logikanya masuk gitu. Mm-mm. Iya. Jadi ini yang atas itu bisa jadi betul itu ketemunya, tapi apa namanya? Agak rumit. Mungkin agak rumit dari nalarnya itu. Nah, logikanya susah itu. Hmm. Nah, terus yang ke itu yang R di lapangan, R di peta itu kalau menurut saya itu ya itu me- merepotkan juga itu. Eh ya memang mungkin bagus dibuat skala ya 10.000 skalanya misalnya. Oh, dibuat lingkaran bundar kecil, bundar sedang, bundar besar itu. Tapi itu dalam prakteknya ya yang utama itu menentukan titik saja itu ya. Menentukan Sebentar, titik. mungkin pertanyaan Pak Rohman. Memangnya di petanya kamu bikinnya lingkaran bukan titik saja, Mas Orlando. Di I- aksisnya kamu iya. cuman bikin titik kan? Ada luasan itu buat lingkaran. Jadi R itu untuk mengetahui jari-jarinya. Kalau di peta seberapa gitu. Hmm. Ya, tapi kan kita sudah tahu bahwa luas petak ukur itu 0,1 sehingga jari-jarinya berapa di lapangan? Berapa jari-jarinya? Ya? 17, berapa itu? 8. Iya, 17, Iya. Jadi nggak usah diskalakan lagi di itu titik aja karena titik di peta itu kan ada koordinatnya.
Jadi Iya, itu koordinat titik itulah yang akan digunakan sebagai pusat dari titik sampel yang PU. akan kamu buat di lapangan. Iya. Itu Mas. Ini apa nama? Ya mungkin bagus bisa membuat tahu skala peta, skala lapangan, tapi penggunaannya meribetkan. Loh, harus membuat PU walaupun ya mungkin kalau dengan JS bisa seperti ya. Kalau yang manual kan harus buat lingkaran itu ya. Intinya ini Mas Orlando, di sini itu menentukan titik tadi, koordinat ya. Di mana titiknya itulah yang akan di apa namanya? Akan dicari di lapangan nanti ketika inventarisasi. Dari titik pusat itulah nanti tinggal narik apa namanya? Narik eh, Talinya itu. apa namanya? Narik sejari-jarinya itu. Jadi urgensi membuat bentuk apa namanya skala lingkaran PU itu ini mungkin tidak ada ini ya, tidak ada urgensinya ya menentukan itu. Cukup titik saja. Misalnya yang itu mungkin tanda merah misalnya itu ya. Blok aja itu. Tanda merah itu atau simbol apa itu. Ya. Supaya tidak apa tidak kalau kalau mau ini eh, sebagai latihan untuk bagaimana menentukan jarak di lapangan, jarak di peta nanti di sistematik itu. Ya, Misalnya jarak di 100 sistematik itu. kali 100, 100 kali 200. Kalau petanya 20 apa skala 110.000 berapa di peta? Itu sudah cukup untuk memahami apa Skala. namanya? Skala antara peta dengan lapangan gitu. Tapi kalau bentuk PU ini apa namanya? Meribetkan lah dan itu tidak Ya. digunakan juga di lapangan ya. Yang digunakan adalah titik koordinatnya. Oke. Terus coba. Enggak ditanya dulu ini bisa Bentar. memperbaikinya apa enggak itu slide-nya. Gimana Mm-mm. Mas Orlando? Iya Bu, ini udah dicatat nanti setelah ini. Oke. Oke, Mm-mm. perbaiki besok dikirimkan di share aja ini ya. Oke, Ya. ini oke terus yang bawahnya apa? Nah ini pengertian ini juga agak ini ya, Tak ketok nih aku. yang hanya menggunakan sebagian dari unit populasi yang bersangkutan. Ini ya nama sampel ya memang mengambil sebagian unit. Tapi pengertian ini agak apa? Justru penekanannya pada teknik sampling di mana unit cara penentuan sampel yang akan dipilih sudah ada pola khususnya ini yang perlu ditekankan Mas ini. Jadi kalau yang atas itu menggunakan sebagian dari unit populasi yang bersangkutan ini membingungkan. Itu semua sampel menggunakan Semua sampel sebagian. yaitu semua Mm-mm. sampel seperti itu. Semua sampel itu seperti itu, tapi yang harus dijelaskan adalah kenapa itu disebut sistematik kayak gitu kan. Hmm. Yang sudah ditetapkan dengan pola yang sudah ditetapkan terlebih dahulu yang sifatnya ajeg atau sistematik tadi. Nah, ini tadi secara sistematik yang sifatnya ajeg. Nanti misalnya di continuous triplet sampling, yang ajegnya apa? Yang sifat tetapnya apa? Oh, jarak antar jalur. Line plot sampling, yang sifat tetapnya, yang sifat ajeg sistematiknya, jarak PU kali jarak dengan jarak antar jalur. Uniform, ya jarak antar PU-nya yang sistematik gitu ya. Jadi kuncinya di sini di sistematik itu ada pola yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sifatnya ajeg, sifatnya tetap ya. Sifat tetap itu tadi untuk continuous sifat tetapnya jarak antar jalur tetap. Itu yang dimaksud sistematik. Line plot sampling jarak antar PU dengan jarak antar jalur tetap. Misalnya 100 kali 200 terus gitu. Atau yang uniform jarak antar PU-nya tetap 200 200 100 100 50 50 gitu. Itu sifat sistematiknya ada di pola yang bersifat ajeg. Pola bersifat ajegnya nanti ditunjukkan dengan biasanya dengan jarak antara jalur, jarak antar PU gitu ya. Itu penekannya di sini ya Mas Orlando ya. Sistematik Bukan di ini. sebagian dari populasi itu semua sampel itu memang Iya, menggunakan iya. sebagian dari populasi. Baik Pak. Oke, nah disederhanakan ini ya pengertiannya ya.
Berarti ini terus continuous strip sampling berupa jalur yang berjajar dengan lebar 10 sampai 20 meter. Itu Ya, lebar jalurnya kan, yang 10 sampai 20 meter. dengan lebar jalur itu. Mm-mm. Iya, Bu. Lebar jalur di peta sama dengan Nah, kalau ini ini juga ada sama ya. skala-skala ini benar. Skala-skala ini, Pak. Mm-mm. Boleh ini kalau supaya ini biasanya memang apa namanya? Ya, mungkin ini di skala nggak apa-apa ini karena kan 20 meter ya. 20 meter itu Enggak, jaraknya apa? itu loh Pak Rohman, jarak di Nah, peta, jaraknya ini yang penting ya, jarak jaraknya. di peta dan jarak di lapangan itu kan anu pakai skala itu memang benar itu. Ya, ya Mm-mm. untuk apa? Jarak antar jalur di Karena peta itu antar berapa? Misalnya jarak antar jalur di lapangan berapa kayak gitu. Itu memang pakai skala-skala bisa itu. iya iya bisa ini. Mm-mm. Jarak antar jalur di lapangan lebar jalur dibagi IS. Eh mungkin Jarak yang antar paling jalur mudah di lapangan, Jarak antar jalur di lapangan adalah lebar jalur dibagi IS. Sing bener wae. ini rumusnya benar, cuman apa namanya? Tadi dimulai mungkin dari IS dulu gitu loh. Dimulai dari IS terus sehingga ini kan meletakkan ini kan skalanya 1 banding 10.000, IS 10%, lebar jalur 20. Apa? Ini sebenarnya dari data yang di kotak coklat inilah anak-anak diminta untuk merancang berapa jarak antar jalurnya itu apa namanya ya di lapangan dan di peta. Nah ini apa menempatkan menempatkan memposisikan ini ya. Jadi yang diminta oleh anak untuk anak-anak ini kan me- menetapkan berapa jarak antar jalurnya. Dan Mm-mm. jangan lupa Mas Orlando ya, jalur pertama ditetapkan secara random itu ya. Semuanya tadi ya. Jadi jalur pertama itu ditetapkan secara random. Misalnya gini, ketemu di jalurnya di tengah ini yang lurus itu. Oh, misalnya jarak antar jalur ketemu 1 kilo, berarti ke kiri 1 kilo, ke kanan 1 kilo terus itu ya. Titik pertamanya juga diambil secara random ini jangan lupa Mas Mas ini. Karena sistematik biasanya didahului dengan random semuanya nanti ya. Oke, cara menentukan randomnya ya sama, pilih salah satu titik apa dengan angka random atau dengan pakai Excel dan bisa ya titik dari titik itulah ketemu apa namanya ke kirinya berapa, ke kanan berapa, atau kalau sudah ada paling kiri ya tinggal ke kanannya yang sistematik. Jadi IS-nya itu kan memang rumusnya IS untuk yang continuous itu lebar jalur dibagi jarak antar jalur. Intensitas samplingnya secara umumnya ya lebar jalur dibagi jarak antar jalur. Itu rumus intensitas samplingnya. Sehingga memang kalau jarak antar jalur ya bisa dari lebar itu per IS bisa ketemu. Tapi biar anak-anak paham itu eh, disampilkan dulu masing-masing itu ya, intensitas samplingnya ya. Pendekatannya pakai itu. Sehingga ketemu nanti kalau mau dipanjangkan lagi berapa panjang jalurnya ini kan apa Ya, namanya akan ketemu itu nanti kalau sudah ketemu masnya bentuk petanya itu ya. Oke. Tapi intinya itu ya Mas Orlando ya. Nggih, Pak. bisa nggak itu memperbaikinya, Mas? Gimana itu coba memperbaikinya? Eh, Pertama ditentukan IS-nya biar nanti tidak usah apa, jarak antar jalurnya dari rumus IS ya. Karena rumus IS itu kan tadi juga berhubungan dengan jarak antar jalur di lapangan. Ya.
Oke. Eh, berapa ini? Lanjut. Line plot sampling. Mirip dengan kondisi dalam hal penentuan arah jalur dan jarak antar jalur. Jalur pada CSS menjadi garis pada LPS. Jalur pada, ini maksudnya apa? Jalur pada continuous strip centering menjadi garis pada LPS. Aku raka waca ya, Ya. Pak. Hah? Raka Oh, waca. nah, deh. Ya. Jalur Jalur pada. pada continuous tracing menjadi garis pada LPS itu maksudnya apa ini? Maksudnya apa, Mas? Apa yang kamu mau sampaikan? Itu aja, wis. Yang kamu mau bilang di situ tuh apa? Mas Orlando, kamu mau bilang apa sebenarnya? Kenapa kamu tulis begitu? Aku yura mudeng ki kenapa jalur jadi garis itu gimana maksudnya? Berarti asnya itu lah apa? Mungkin as jalur yang tengah-tengahnya itu menjadi tempat petak ukur di line plot sampling ini. Tapi Oh, begitu. kelihatannya itu jalur pada CSS menjadi garis Asing nulis pada urung LPS. jawab masalahnya. Jadi garis itu yang dimaksud itu mungkin as jalur itu menjadi Ah, tempat tempat PU menempatkan petak ukurnya. petak ukur secara sistematiknya itu. Mm-mm. eh, Mm-mm. itu mungkin kalau digambarkan Mas Orlando menggambarkan mungkin paham mungkin ya. Ya. Tapi itu di ini aja di langsung aja disebutkan Mas Orlando ya. Misalnya yang dimaksud di situ as jalur yang dimaksud di situ. Karena kan memang mirip ya dari segi penentuan arah jalur aja. Tapi asnya itulah yang akan menjadi titik-titik peta ukurnya Mm-mm. misalnya utamanya. Plot akan berada pada garis-garis tersebut yang bentuknya dapat bermacam-macam. Nah, itu tadi yang pada Ya. garis-garis as itu. Nah, ini biasanya digunakan pada hutan tanaman untuk mengetahui volume dan diameter suatu tegakan. Gini, Mas Orlando, ini dan teman-teman ya. Jadi ya boleh mungkin digunakan untuk hutan tanaman, tapi untuk mengetahuinya ini loh, orang mengetahui Mm-mm. diameter volume itu kan, ya orang biasanya mengukur diameter untuk mengukur volume ya. Ya Mm. misalnya untuk mengetahui volume atau jumlah pohon gitu ya. Kan biasanya yang umum gitu ya, volume volume dan jumlah pohonnya. Kalau diameter itu ya hanya untuk menentukan volume biasanya ya, atau luas bidang dasar misalnya. Jadi harus ditulis apa itu Pak Roman? Mengetahui misalnya volume dan jumlah pohon misalnya itu ya, suatu tegakan. Karena volume itu diameter itu ya untuk menghitung volume misalnya itu maksudnya itu. Hmm. Yang diukur diameternya, yang ingin diketahui volumenya itu ya. Walaupun dari diameter bisa ya kita luas bidang dasar juga bisa. Tapi jangan terlalu seolah-olah hanya untuk itu gitu loh. Jangan apa namanya? Salah satunya digunakan Nah, untuk misalnya untuk mengetahui volume di hutan tanaman ya. Jalur dimulai di arah utara selatan, titik awal pengukuran pada titik awal pengukuran ditentukan pada arah utara. Ya, ini juga membingungkan ya. Tapi Ya maksudnya bisa. sebenarnya awalnya itu random apa enggak itu penentuan petik plot pertamanya Pak Roman? Random ini semuanya Nah iya, kok itu yang arah utara digunakan nanti jadinya ini gimana? poinnya. Mm-mm. Poin eh, menentukan titiknya tadi. Iya, kok Kalau kok tadi itu arah utara gitu loh jadinya. Maksudnya piye? ya mungkin jalurnya. Jadi jalurnya ke utara di- kan biasanya jarak antar jalur itu lebih lebar gitu ya. Misalnya jarak antar jalurnya 200, jarak antar PU-nya 100.
Hmm. Itu yang dimaksud jarak antar PU itu eh, 100 di dalam jalur itu. Di dalam as tadi 100 100 100 100, tapi jarak antar asnya itu 200. Nah, yang dimaksud utara selatan itu biasanya arah arah jalurnya. Jadi yang Arah rapatnya itu jalurnya. arah jalurnya, arah jalur umumnya utara selatan ya. Utara selatan. Nah, titik awal pengukuran ditentukan pada arah utara. Ini saya yang belum belum tahu ini. Iya itu, aku Yang juga dimaksud bertanya. yang dimaksud ini apa ini? Titik awal pengukuran itu kan pada arah utara. Coba Mas Orlando, maksudnya Mau apa cara itu? itu maksudnya apa itu? Mm-mm. Sebenarnya itu maksudnya sama dengan yang nomor 4 Pak. Jadi setelah di random itu Heeh. titiknya mengarah ke selatan, seperti itu. Oh, Malah utara jadi ke selatan itu selatan. ya. Maksudnya gimana? Dari utara ke selatan gitu. Kayak yang nomor 4. Arah jalurnya, maksudnya berarti kan arah jalurnya utara selatan gitu aja Mas. Gimana? Iya, Bu. Nah, Iya, itu aja lebih tapi titik lebih mudah. titik awalnya itu ya belum tentu dari utara. Kalau ketemu random di bagian selatan ya ke utara lah Iya, membuat ininya ya. makanya. Tapi yang Titik penting randomnya jalurnya arahnya utara arah utara selatan selatan gitu itu aja. aja itu. Perkara Usahakan. kamu mau bikinnya dari utara dulu apa dari selatan dulu, nggak apa-apa. Oke, terus ke rumus-rumus ini. Nah, itu Pak Rohman itu. Rumus-rumusnya mana? Jangan sampai jadi dosa warisan. Itu yang coklatnya hilang itu saya nggak kelihatan itu. Ah, pakai IS. Nah, jadi permasalahannya ini, Mas Orlando, nanti ditekankan ke teman-teman praktikan bahwa saudara misalnya kasusnya saudara diminta untuk melakukan inventarisasi dengan teknik samplingnya line plot sampling, IS 2,5%, luas PU 0,1 hektar, jarak antar jalur 100 meter. Buat rancangannya di dalam peta. Itu aja intinya itu. Jadi dengan Ya, kasus IS 2,5%, luas PU 0,1 hektar, bentuknya macam-macam, bisa persegi, bisa lingkaran itu ya. Sehingga tadi tidak perlu pakai skala jari-jari juga nggak apa-apa itu ya, nggak usah pakai ini. Kalau kalau itu yang persegi kan ini. Terus jangan jalurnya 100. Buatlah layout di dalam peta. Itu intinya di situ aja. Nah, sekarang ketika diketahui IS-nya 2,5%, luas PU 0,1 hektar, jarak antara jalur 100, berarti yang dicari jarak antar PU. Nah, dan itu jarak antar PU-nya yang dicari dari yang kotak coklat ini, yang harus dicari kan untuk bisa membuat layout itu jarak antar PU, karena nanti akan membuat rancangan berapa jarak antar jalurnya, berapa jarak antar PU-nya. Jarak antarnya sudah 100. Nah, jangan sampai gini Mas Orlando, nanti ketemu jarak antar PU lebih lebar daripada jarak ya. antar jalur. Nah, Nah, itu ini harus dihitung dulu susah. dari ini. Oh, nanti jarak antar jalurnya biasanya jarak antar jalur itu yang jarang, jarak antar PU di dalam jalur itu yang rangkatnya itu ya. Nah, nah coba sekarang dihitung itu Mas Orlando. Kalau IS-nya 2,5%, misalnya ya, JAJ-nya itu kan IS-nya ya, IS itu kan IS untuk ini itu kan jarak antar PU dibagi dibagi jarak luas PU dibagi jarak antar jalur kali jarak PU ya. IS dituliskan saja Mas. IS sama dengan gitu ya. Rumus umum untuk LPS itu. IS sama dengan luas PU dibagi JAPU jarak antar PU kali jarak antar jalur. Nah, sehingga kalau JAJ-nya ada, JAPU-nya berapa? JAPU berarti kan luas PU-nya 0,1 dibagi IS-nya 2,5 kali 100% dibagi 100, 100 meter kali 100 meter ini ya. Ketemu nanti berapa? Ketemu berapa itu Mas Orlando coba? Jarak antar jalurnya itu.
0,1 dibagi 2,5 kali 100. Ada ngitung Berapa nggak ini? maksudnya? Hmm, 0,1-nya 0,1 hektar itu ya, berarti kan dimeterkan dulu itu 1000 berarti 1000 meter persegi dibagi 2,5 kali 100. 10 dibagi 2,5. 10 bagi 2,5 berapa itu? 4. 4. 4 kali 100 persennya itu 400 ini ketemunya. Jadi jarak antar jalur itu, Mas. Jadi ketemunya itu jadi 400 kali 100. Jarak antar jalurnya 400, jarak antar PU-nya 100. Jadi bisa kebalik nih. Jadi nanti ini berarti kalau kasus seperti ini jarak antar PU-nya 100 meter. Nanti yang dicari itu jarak antar jalurnya akan ketemu 400 meter. Nah, Nah, ini itu jadi apa, jangan sampai ini kebalik salah nanti ini saudara membuat. berarti slide-nya. Nanti Slide-nya coba diperbaiki, Mas. Apa? diperbaiki, dihitung-hitung lagi ya. Di, Jadi yang diketahui jadi itu jarak semuanya antar, dihitung dulu hasilnya berapa, baru nanti mm-mm, di-slide-kan. Mm-mm. dislaidkan itu betul. Disimulasikan sendiri. Paham ya? Mas Orlando tahu memperbaikinya gimana? Yang Ini Bu. diperbaiki untuk Iya. slide ini. Halo? Halo Mas Rondo, Iya, jadi yang diperbaiki itu suaranya nggak ada? terdengar. Ya, Ya terdengar. ya sudah. Gimana, Mas? Yang Oke. diperbaikinya yang mana coba? Yang slide ini. Eh, eh, Iya, Mas. Suaranya ra krungu Nggak kedengaran suaranya ya? Mm-mm. sinyalnya masih hilang-hilang Bu, sebentar. Ya, sekarang lumayan malah. Oke, prinsipnya diperbaiki ya. Nanti ya besok bisa di-share lagi maksudnya supaya diketahui bisa apa sudah sesuai yang kita diskusikan malam ini atau belum itu apa namanya di Ya, di-share lagi. Karena tadi suaranya akan kurang bagus. Nah, terus yang itu yang RR di lapangan ini ya belum tentu lah itu belum tentu lingkaran toh PU-nya itu ya. Menurut saya iya, nggak usah diskalakan ini ya. Sekali lagi kalau titik saja ya, titik saja, titik pusat ya, titik pusat yang koordinat aja sebagai jadi enggak Iya Pak. tidak perlu Jadi ribet-ribet membuat skala peta lah. Nah, jadi nanti yang bagian R itu dihapus saja. dihapus ya. saja itu, Ah, dihapus saja itu. Terus yang berikutnya uniform sih sebenarnya. Nah, ini ke ujug-ujug plot awal ditentukan dari titik awal batas petak. Plot berbentuk wujud sangkar. Plot dibuat pada titik potong antar jalur terus Ya, barutan yang itu sudah perlu terkait ada prolognya, intervensi. Pak Rohman. Ya, ini apa namanya? eh Plot awal ditentukan dari titik awal batas petak ini nggak umum. Jadi pokoknya ini kuncinya ya, baik yang line plot sampling, CSS maupun uniform, penentuan titik awal dengan random. Ya, itu. Ketemu randomnya di mana? Misalnya ini di kotak nomor 2 ketemu randomnya. Misalnya, nah di situ misalnya ketemu random di situ. Kan berarti membuat sistematik plot-plot berikutnya tinggal membuat itu aja. Oh, misalnya jaraknya 200-200. Ke kanan 200, ke kiri 200, ke atas 200 terus sampai sampai 200 itu habis gitu loh. Itu yang dimaksud titik awal random. Sehingga teman-teman nanti dipastikan eh, randomnya ada di mana, menentukan titik awal randomnya ada di mana, baru membuat ini. Jadi dalam laporannya nanti harus mendeskripsikan, misalnya kelompok apa atau si A membuat rancangan, titik awalnya di sini. Itu kemungkinan besar semua anak akan berbeda hasilnya.
karena titik awalnya random Ya. ya. Kalau ada Itu yang untuk sama dicurigai ada itu yang sama itu nyontek. dicurigai ya. Mm-mm. Ya mungkin ada satu dua yang ini mungkin apa, Enggak tapi sih, kalau peluangnya betul-betul tuh bisa kecil banget peluangnya sama kecil, kalau kecil banget mm-mm. itu Peluangnya kecil sehingga sekali. Jadi kalau ada yang sama, kamu tanya, kamu ditanyakan. nyontekan enggak itu. Karena titik awalnya random itu hampir bisa dipastikan itu kalau random itu bisa berbeda-beda antar mahasiswa lah itu ya. Itu ya ini cara ini menentukan itunya apa menentukan deskripsinya itu ya, deskripsi uniform itu yang agak ini seolah-olah mau dipraktekkan di lapangan ngambil dari PU. Kalau manggil PU dari pinggir petak ya silakan saja kalau di lapangan ya. Oh, yang biasanya dipilih dari PU yang paling dekat dengan apa namanya Dengan jalan akses yang masuk. paling mudah, jalan masuk atau dari titik ikat yang paling dekat itu ya. Itu Belum tentu prakteknya. PU 1 Mm-mm. prakteknya. Tapi yang di sini kan hanya merencanakan, merancang layoutnya ya. Ya, titik-titiknya dengan apa namanya titik awal ditentukan dengan random, titik-titik selanjutnya mengikuti sistematik jarak antar PU, jarak antar PU tadi ya, jarak antar PU. Plot bisa berbentuk bujur sangkar, bisa bentuk lingkaran ini PU-nya ya, Mas Ya. Mas Orlando ya. Jadi PU bisa berbentuk bujur sangkar maupun bisa berbentuk lingkaran. Contoh yang sistematik distribusi ini uniform ini kan di perumputani yang paling mudah. Itu lingkaran bentuknya. Ya. Jaraknya 200-200 ya. Jadi belum tentu bujur sangkar ya. Plot dibuat pada titik potong antar jalur dan garis yang tegak lurus jalur. Ya ini mungkin menjelaskan ini ya. Oke, Bapak. Intinya itu ya, plot awal ditentukan secara random ini yang menjadi penentu di sini ya. Plot berikutnya mengikuti apa namanya sistematiknya tadi. Itu Mas Orlando. Iya, Pak. Lanjut. Kok jadi hilang? Ada masih. Masih ini. Nah, ini sama kasusnya seperti apa namanya? Seperti yang line flow sampling. Jadi kasusnya itu anak-anak diminta untuk membuat layout penempatan peta ukur dengan kasus misalnya untuk IS 0,5%, luas PU 0,2. Berapa jarak antar PU-nya? Nah, kan dihitung itu. Di sini sudah tidak ada lagi jarak antar jalur sebetulnya di uniform itu karena antara jalur dengan PU Ya, sama ya sama. karena sistematik apa uniform. Jadi 200-200 itu kan mana jalur mana jarak antar PU menjadi tidak penting ya. Sehingga biasanya disebut sebagai jarak antar PU saja gitu. Nah, apa? Ini kasus-kasus ini jangan sampai menjebak. Ini kan contoh hanya di perhutani ini. IS setengah, luas PU 0,02, IS 1 0,04. Itu akan menghasilkan jarak antar PU sama semuanya, 200-200. Kalau mau dibuat dengan modifikasi, misalnya IS setengah, nanti jarak antar PU misalnya 100-100. Sehingga luas PU-nya berapa kan bisa itu modifikasi apa kasusnya atau IS 1%, tapi luas PU-nya tidak 0,04 sehingga ketemu jarak antar PU-nya misalnya eh, eh, mungkin 50-50 atau berapa itu ya. Kalau ini nanti ketemu rancangannya dengan IS setengah 0,2, IS 1 itu akan 200-200 semua itu. Akan 200-200 semua sehingga akan apa namanya? akan sama itu antara IS setengah IS 1 dengan IS Nggak kelihatan 2,5. bedanya. Kalau luas PU-nya sama. Misalnya dibuat kalau IS-nya setengah tapi ingin 100 anak-anak ingin membuat 100-100 tinggal dimodifikasi luas PU-nya gitu loh. Silakan hitung dulu nanti atau IS-nya 1 tapi ingin 100-100 jarak antar PU-nya. Berarti luas PU-nya yang dirubah gitu ya. Tuh. Kalau ini ketiga-tiganya akan ketemu 100-100 200-200 ya. 200-200. Ini kasus perhutani sebetulnya ini.
contoh di instruksi 74 kan memang dengan jarak antar PU 200 ketemunya IS-nya seperti ini. Nah, penekannya ini sama Mas Orlando ya. Jadi mungkin kalau beda kelompok mau dibedakan kasus silakan, tapi misalnya yang kelompok 1 dengan IS 0,5%, luas PU-nya 0,2 berarti akan ketemu 200. Mungkin yang lain supaya bisa 100 mungkin kasus luas PU-nya tadi dirubah gitu. Jadi apa namanya, masing-masing regu bisa dibedakan gitu ya. Dan ingat, titik pertama selalu random gitu ya. Nah, ini jarak JAJ di lapangan jadi peta. Ya sebetulnya ini gimana ini maksudnya, luas Ya PU. kalau uniform kan nggak ada jalur, nggak ada itu lagi Pak Roman Iya, tadi kan. nggak ada itu. Terus gimana itu, apa mau tetap ada seperti itu atau mau diperbaiki itu loh, maksudnya nggak usah ada itu. Jadi ini urutannya gini Mas Orlando ya. Di kasusnya adalah diminta untuk membuat layout peta kukur, penempaan peta kukur dengan misalnya contoh kasus ini IS 0,5%, luas PU 0,2. Berikan tahap berikutnya, anak-anak itu diminta untuk menghitung jarak antar PU-nya berapa kali ke berapa itu ya. Rumusnya sama dengan tadi ya. Jadi karena IS kan, IS-nya itu kan luas PU dibagi dengan jarak antar PU kali jarak antar PU. Ya. Nah, IS-nya sehingga jarak antar PU itu ya akar dari ini sebenarnya akar apa? Luas PU dibagi IS terus diakar itu ya. Itu jarak antar PU di lapangan ya. Ini betulnya luas PU dibagi IS akar ya betul itu rumusnya. Cuma mungkin jarak antar PU saja itu yang dipakai akan ketemu. Terus jarak antar PU di peta ya dibagi skala itu. Ya. Jarak antar PU sebenarnya di lapangan ya istilahnya kalau di konsisten aja, kalau di atasnya jarak antar PU dalam kurung mungkin di lapangan ya yang di bawah jarak antar PU bukan sebenarnya tapi di peta itu di lapangan gitu aja tuh. Ya RR-nya itu dihilangkan lagi aja itu ya. Nah, ini terdapat 3 layout peta USS. Nah, layoutnya akan sama ini. Yang beda hanya ini. Kalau kasusnya seperti ini, jadi saya sarankan nanti membuat kasus yang uniformnya dengan jarak yang berbeda, 200-200, 100-100, atau mungkin 50-50 nggak apa-apa. Ya, Itu diganti baik. aja itu IS-nya. Diganti. Bisa diganti IS, bisa diganti luas PU. Luas PU. Ya, luas PU-nya. Jadi, itu Mas Orlando. Nggih, Pak. Oke, berarti kan itu satu paket ya. Selesai, anak-anak bisa merancang, meletakkan letak PU, pertama dengan random, yang kedua sistematik ada 3 model, CSS, line plot LPS, dan USDS gitu ya. Tuh, jadi ada 4 peta minimal dari dalam satu petak itu minimal ada 4 rancangan gitu ya. Tuh. Oke. Itu ya Mas Orlando. Ini, Pak. Kalau masih Selanjutnya ada apa itu? Masih ada slide apa itu? Kisi-kisi pembahasan. jelaskan macam-macam Macam-macam itu metode pengambilan anu sampel. kan, teknik sampling. Teknik tadi ya, dan macam-macam teknik ada sampling. ada random, ada sistematik kayak gitu. Metode yang paling cocok digunakan di lapangan ya tergantung kamu mau ngasih anunya apa, situasi populasinya seperti apa. Ya. Ya mungkin Kamu nanti harusnya kalau
yang paling cocok digunakan pada itu kamu jelaskan populasinya, ciri-cirinya Pokoknya seperti seperti apa? apa. Hmm, Tuh. Ini kalau kayak gitu jawabannya apa nomor 2? bisa macam-macam itu. Lah ya makanya yang kamu Untuk harapkan jawabannya apa, Orlando? Nomor 2 itu. Hah? Belum dijawab. mungkin yang dimaksud itu masing-masing metode itu eh, iya, lebih cocok diterapkan untuk keadaan yang mana gitu ya. Keadaan yang Misalnya seperti apa? seperti apa gitu ya. Apa yang lain plot Populasinya sampling seperti untuk apa? populasi seperti apa itu mungkin yang dimaksud. Nomor 2 mungkin itu. Tapi wong bocah ditakoni urung jawab, wong wis menduga pikiran orang. Kira-kira lah. Iya. Halo Mas Orlando, nomor 2 maksudnya gimana? Jadi itu sesuai Baterai saya habis. tujuannya Mbak. saja. Hah? Dibuat sesuai tujuannya saja. Apa maksudnya? Tujuannya gimana? Maksudnya tadi yang gue bilang eh, metode yang digunakan apa yang cocok dari Metode mana? Jadi pertanyaannya gimana pembahasannya? Metode mana? metode mana yang paling cocok digunakan pada karakteristik lapangan apa gitu Bu. Mungkin nanti Ya saya kamu harus kasih contoh. Lapangannya gimana? Pastinya. Tadi kan kamu Misalnya mencontohkan apa? Satu kelompok suruh jawab yang hutan tanaman, satu kelompok lain dalam. suruh ambil hutan alam, satu kelompok lain hutan rakyat, kayak gitu. Dengan ciri-ciri seperti apa, kayak gitu kamu jelaskan. Iya, Bu. Nah, nomor 4 Jelaskan. itu mungkin tadi apa? Yang nomor 3 oke ya. Nomor 4 ini kembali lagi tadi ini apa? Ya itu Antara metode dengan teknik. Atau bedanya mungkin dengan Mas nomor Orla 2 apa? Nomor 4. Apa yang nomor 4 yang pengen ditanyakan apa sebenarnya, Mas Orlando? Mana? Nomor 4 itu yang diharapkan jawabannya apa? Itu apa prinsip kerjanya di masing-masing teknik samplingnya, Bu. Prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya tuh gimana maksudnya? Prinsip kerjanya praktikum apa prinsip kerjanya apa? Ya, prinsip kerjanya dalam praktikum. Ya nggak perlu ditanyakan, wong itu udah ada jawabannya di buku panduan. menguraikan ini maksudnya bisa kalau random itu urut-urutannya penerapan PTU seperti apa gitu ya? Iya, Bisa untuk yang lain plot sampling, uraian urut-urutan meletakkan PU tadi seperti apa? Itu yang dimaksud nggak? iya Pak. Eh, Ya itu kan sebenarnya Maksudnya itu ada sudah ada di panduan praktikum. Kenapa panduan ditanyakan apa lagi? Mm-mm. Yang harus di penjelasan ditanyakan tadi. mungkin ya kalau saya itu malah anu apa namanya mengapa apa ya tadi itu sebenarnya sudah pada kondisi populasi yang seperti apa itu diterapkan kayak gitu anu memilihnya memilih Nah, itunya memilih sampling teknik samplingnya itu langsung dikasih contoh aja hutan rakyat yang begini 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 teknik samplingnya apa itu kan tadi sudah
Nah, terus kalau intensitas sampling misalnya, intensitas sampling itu sebenarnya kenapa harus segitu kayak gitu? Pertimbangannya apa? Ada nggak tadi materinya Pak Rohman di situ? Nggak ada ini di sini hanya apa namanya Cuman meletakkan eh itu saja, hanya letakkan value aja meletakkan dengan sampel aja. kasus-kasus IS yang sudah ditetapkan. Mm. Tapi kalau misalnya mau ini yang nomor 4, Mas Orlando ingin mengetahui anak-anak itu, adik-adik itu paham tidak bagaimana cara menentukan apa namanya PU dengan random dengan sistematik, mungkin kalau tidak salah kan di laporan itu ada bagian cara kerja ya, diminta Masa cara ditekanan kerja cara ditulis kerjanya lagi, itu. bukannya itu sudah ada di panduan praktikum? Enggak tuh biasanya di laporan ditulis lagi nggak Mas Orlando? Ya nggak usah lah, itu kan cuman Nggak usah ya? mengulang. Mm-mm. Iya Sayang kalau kalau itu energinya buat yang dimaksud itu bagaimana cara menentukan PU dengan random dengan sistematik, ya itu ada di urutan kerja sebetulnya, urutan urutan kerjanya. iya sudah dan ada di panduan praktikum kan sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi, lebih bagus dipikirkan pertanyaan lain yang eh, yang perlu dipikirkan gitu loh. Nah ini nomor 5 juga, pentingnya penentuan sampling dalam inventarisasi hutan. Itu jawaban yang diharapkan apa, Mas Orlando? Nah, Ah, sebenarnya masih mirip sama yang tadi Bu, alasan mengapa ah, sampling itu itu oke. digunakan. Lah Ah, iya, pertanyaannya harus tepat ya. Kalau kayak gini, jadinya bingung jawabannya yang apa. Sebenarnya kan kamu menanyakan, kenapa kita orang kehutanan perlu bekerja dengan menggunakan sampling, dengan sampel gitu, bukan bekerja dengan populasi. Itu kan? Iya Bu, Ya diperbaiki kalimatnya ya, bisa ya. nggih, siap. ya. Yang nomor 4 mungkin dipertimbangkan lagi Mas. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Kan Itu kalau Bu. sudah itu mengulang saja ya, dan sudah melakukan toh itu sebenarnya, buat apa ditanya Nomor empat dibahas bagus. lagi. Cari pertanyaan yang lebih bermakna gitu. Oke lanjut coba terakhir selesai ya. Wis rampung, wis bengi kok Mas. Oh, baru jam 9 kurang seperempat. Ah, Hmm. Oke Mas Orlando selesai ya. Besok kan masih acara